Selamat berjumpa kembali para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kali ini kita akan mendalami bab 3 dengan judul menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin muncul dalam benak kita, apa itu keselamatan? Apakah kita bisa selamat tanpa Allah? Dan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keselamatan itu dalam hidup sehari-hari? Dan sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristiani, mungkin juga muncul pertanyaan dalam diri kita. Apa ciri khas iman Kristiani itu? Nah, anak-anak yang terkasih, pada bab 3 ini akan dibagi dalam beberapa tema. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendalami tema yang pertama, yaitu Allah sumber keselamatan sejati. Anak-anak, keselamatan ini menjadi dambaan hidup setiap orang. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya selamat. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya tidak selamat. Nah, anak-anak yang terkasih, selamat berarti terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin juga tidak mendapat gangguan atau kerusakan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan itu? Anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mencoba untuk mendalami apa kira-kira yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keselamatan itu. Nah, kalau kita membaca Kisah Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34, diceritakan bahwa pada saat itu Paulus sedang berada di Athena. Ia sangat sedih hatinya melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Maka pada suatu kesempatan Paulus berkata kepada orang-orang Athena. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena? Mari kita simak. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan itu pula kemudian Paulus bertukar pikiran dan memberitakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak yang terkasih, kita melihat apa yang terjadi di kota Athena pada saat itu, pada orang-orang Athena. Orang Athena seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 34 meyakini bahwa sumber keselamatan
pada patung-patung yang mereka sembah. Hal inilah yang membuat hati Paulus sangat sedih dan hatinya tergerak untuk mewartakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sebagai sumber keselamatan sejati. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian orang-orang Athena. Sikap orang-orang Athena seperti yang kita lihat dalam Kisah Rasul, mungkin juga kita temukan pada masyarakat kita dewasa ini. Mereka mungkin menyembah-nyembah atau menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala dalam bentuk lain, pada dewa-dewa dalam bentuk lain. Seperti misalnya, mereka menggantungkan hidupnya pada harta kekayaan. Mereka meyakini dengan harta kekayaan bisa menjamin kelangsungan dan keselamatan hidupnya. Atau mungkin juga ada yang menggantungkan sumber keselamatan pada benda atau kalimat yang punya daya magis. Bisa saja terjadi. Mereka menganggap bahwa ketika saya memiliki benda atau kalimat-kalimat yang punya daya magis seperti itu, maka saya akan selamat hidupnya. Mungkin juga mereka menggantungkan keselamatan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka menganggap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjamin keselamatan. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah semua hal itu bisa menjamin keselamatan seseorang? Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita kembali sedikit ke belakang tadi, kita diajak juga untuk membaca dari Injil Yohanes bab 11 ayat 33 sampai 44. Di sini diceritakan bagaimana Maria, Marta, dan juga beberapa tetangga-tetangganya sangat sedih hatinya ketika kehilangan saudaranya Lazarus yang sudah meninggal. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka mampu membawa sukacita, mampu membawa keselamatan. Dengan penuh belas kasih, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Meskipun Marta sudah mengatakan bahwa saudaranya Lazarus ini kemungkinan besar sudah berbau karena sudah meninggal 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Sungguh mukjizat yang terjadi, anak-anak. Lazarus yang sudah dinyatakan meninggal 4 hari lamanya itu, dia bangkit dari kematian. Anak-anak yang terkasih, peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa Allah adalah sumber keselamatan kita. Harta kekayaan, kalimat-kalimat benda-benda magis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa pun, yang kita juga tahu bahwa itu membawa dampak yang positif, yang luar biasa bagi hidup manusia. Tetapi ternyata tidak bisa kita jadikan sumber keselamatan dalam arti yang sesungguhnya.
Allah adalah sumber keselamatan bagi kita. Allah lah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian seseorang. Ketika Allah berkehendak, maka semuanya terjadi. Tidak ada yang bisa mengintervensi keputusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan peristiwa kematian, kecuali adalah Allah sendiri. Kita bisa mengatakan, keselamatan bisa kita peroleh dari mana saja, dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya dengan menyandarkan hidup kita kepada Allah. Orang-orang beriman percaya bahwa keselamatan yang didasarkan pada kekuatan-kekuatan lain tadi sifatnya adalah semu dan tidak sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Allah untuk memanggil kembali miliknya. Memanggil kembali ciptaannya ke dalam pangkuannya. Allah lah yang berkuasa atas hidup dan mati, yang tidak pernah bisa diintervensi oleh manusia. Maka bagi kita orang beriman, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Mari kita perhatikan kutipan kitab suci berikut ini. Kitab Yesaya bab 43 ayat 11 menyatakan, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian juga di Yesaya 45 ayat 21, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Mari kita lihat juga dalam kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, orang yang percaya padanya, beroleh hidup yang kekal. Anak-anak yang terkasih, dari beberapa kutipan ini, dari beberapa bacaan sabda Tuhan yang kita dengar dari kitab suci hari ini, seharusnya semakin memantapkan diri kita, memantapkan hati kita untuk senantiasa menyandarkan hidup sepenuhnya pada kekuatan Allah. Nah, tanda-tanda kasih Allah ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan alam semesta terlebih dahulu, pada hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia, mengisyaratkan kepada kita bahwa Tuhan telah menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh manusia agar manusia dapat hidup, dapat selamat. Bagaimana peristiwa air bah? Tuhan membentuk suatu dunia baru, menghapuskan dosa, ingin menyelamatkan manusia. Peristiwa pembebasan Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang kita jumpai dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Nah, apakah tanda kasih Allah ini juga bisa kita lihat pada masa sekarang? Ya. Mari kita akan lihat anak-anak yang terkasih. Tanda kasih Allah bisa kita lihat dengan kehadiran orang tua. Orang tua yang setiap hari menemani kita. Orang tua yang selalu ada di samping kita. Doa-doanya selalu menyertai kita. Orang tua yang sudah dipilih oleh Allah menjadi partnernya
dalam menciptakan kita. Dia adalah tanda kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Orang tua yang selalu mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Orang tua yang sudah memperkenalkan kita iman kepada Tuhan. Dia adalah tanda kasih Allah yang menyelamatkan bagi kita. Kehadiran saudara, keluarga, bapak, ibu, guru, semua sesama yang ada di sekitar kita yang berkehendak baik, itu adalah tanda-tanda kasih Allah bagi kita. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa menanggapi kasih Allah tersebut? Anak-anak yang terkasih, kita bisa menanggapi kasih Allah tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan dengan cara berdoa penuh iman, berdoa penuh syukur, berdoa dalam melambungkan pujian. Kemudian juga kita bisa mengungkapkannya dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Jangan kita menganggap bahwa mengikuti perayaan Ekaristi hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai umat Katolik. Tetapi kita harus menyadari dengan merayakan Ekaristi berarti kita mengenang sekaligus merayakan kembali kehadiran Tuhan yang menyelamatkan melalui kurbannya. Anak-anak yang terkasih, di lingkungan sekolah, kita juga bisa berbagi pengetahuan yang kita miliki, membantu teman-teman kita yang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Kehadiran kita bisa menjadi tanda yang menyelamatkan bagi mereka. Atau kita juga bisa berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Peduli pada mereka yang menderita dengan hati kita. Nah, ini beberapa contoh tindakan konkret yang bisa kita laksanakan sebagai tanggapan atas kasih Allah yang menyelamatkan. Anak-anak yang terkasih, semoga dengan pembelajaran ini semakin menggugah hati kita untuk mau dan mampu menjadi berkat yang menyelamatkan bagi sesama. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha kita.